pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawin Jahannam, tunggu, suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat. Tahun di sini abad keempat 478. Si Kima dalile bohong-bohongan kabeh. Mau ana sing marah-marah. Wong Tanggul kok. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan, Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah, sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu, dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada.
mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtadha Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak, tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Panganogoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu, dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Ponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung, sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Iki sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang tas dicatat bisa hilang iku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat, gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini ora pernah pindah ning Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia
terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sing nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebet anak, dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jero goa, gelati arane Samsuri, lah kan yang Google le, wong dek yang tasawuf, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Faqih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman, yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Laka pemaning karo keramat-keramatin. Makanya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habibi kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagab turunan Nabi, tapi siki anatesis abade abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi, ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng, turunan Nabi kudune J1, dekema tes DNA ini hasilnya G, haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imad kok ngomong itu terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi, hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemumbu dibalikakan maning. Putu Nabi asli kependak, putu Nabi asli misalkan bapak-bapakku, bapak menghormati dekene lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita, karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu.
Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min durriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. La idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah. La nanduru ila wujuhihimur rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepunteng-punteng saya kadang-kadang suka capek juga, tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadal bab ay fi hada tazwiri nasab fil babi ay fi tazwiri nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku turun Rasulullah. Satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik dudu Nabi me ya sejen bae akhlake, senajan dipaksa-paksa ga supaya pada karo akhlake Nabi, suwe-suwe mengongana dudu turunan Nabi juga tiga. Bukan turun Nabi susah, tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi. Akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Intaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti
apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit. Betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit. Mana dalilnya? Dalilnya harus bawa. Ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit harus ada dalilnya. Betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW. Ini keterangan miskin dari kecamatan. Ini keterangan miskin dari dinas sosial. Ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku miskin. Ngaku miskin aja Pak. Pak, ya ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu. Betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilnya? Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Ora ono. Kita belaka, sejarah helaka, tes DNA ini melenceng ning dindi. Tes DNA ini melenceng nang dindi. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 juta. Dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti
mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh. Karena dia sering mendengerin saya, ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta, berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras. Yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah.
orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imad nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan nggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu, apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata
perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul? Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Makanya saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal. Ya Rabbi bil Khalil, ya Tuhan dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, beri futuh santri-santri kami, waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pinter daripada dirinya, betul? Kalau gurunya hafal Quran cuma 2 juz kayak saya, itu juga dulu. Saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning, dia ngaji di pondok tahfidz, sekarang sudah 30 juz. Saya senang dan bahagia. Dia dulu bisa baca kitab, sekarang sudah hafal Al-Qur'an. Kalau gurunya sudah 30 juz, seneng kalau muridnya hafal 35 juz. Kalau ada lebih dari 30 juz itu senang mungkin gurunya. Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai senang, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib. Wong Banyumas, gua Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlakon lebih mulia daripada takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa,
maka dialah orang yang paling Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes wis kon dagang ndok bae, ora bisa dadi wong mulya. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anake ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba sahaya, tugasnya kita lan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan tidaklah penting, tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga, walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga. Kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah, pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI. Itu adalah ajaran Islam. Dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa menjadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi be alhamdulillah duite gena sekolah ning Akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancasila. Tapi ajarannya rasis, Kabib, lamun uang dudu turunan Kabib, uang lanang ora bisa ngawin turunan Kabib. Kenapa ora bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nirani jere siapa? Bapak kula nih ya jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata, tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada Saya minta tes DNA, hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu-ibu nurut ning kiai-kiai desa, nurut ning kiai-kiai
ning desa kita ana sing ngajar Fathul Qorib ning musola. Wonge 5 sing ngaji, sing siji ngantuk, sing siji izin. Tinggal wong telu, sing telune ngantuk. Ngajar Fathul Qorib kiai, dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Kadang-kadang diamplopin yang ngajinya, saking pengen ngelihat orang itu masuk surga, sampai dia kiai ngajar ngaji, gawa kopi, gawa kue, gawa amplop maning. Alhamdulillah. Itulah orang-orang ikhlas. Lah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi, padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka, Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para Khabib itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Azmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putune Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kaya dewekanane. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi, pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabe 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi, salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya?